Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Siti dari kelas Little B4. Kenaan dengan video yang sudah di-share oleh kepala sekolah tentang program home visit dan home to home dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka Bunda Siti mau menjelaskan secara rinci tentang program home visit dan home to home. Yang pertama adalah program home to home. Home to home ini maksudnya adalah para siswa yang berada dalam satu zonasi wilayah, maka akan dikumpulkan dalam satu tempat dan akan belajar di salah satu tempat dari siswa tersebut. Misal, ada beberapa orang anak yang tinggal di daerah Perumnas, maka mereka akan dikumpulkan dan akan belajar di salah satu tempat siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah home visit. Home visit ini maksudnya adalah Bunda mengunjungi rumah anak Bunda satu persatu, jangka waktu 1 kali 1 minggu. Nah, sistem home visit ini itu sekitar 15 sampai 20 menit setiap pertemuan. Nah, waktu efektif kita sudah dimulai dari minggu ini. Minggu ini kita sebut dengan minggu pertama. Minggu pertama dari tanggal 13 sampai 17 Juli, Senin sampai Jumat besok. Semuanya berupa share video sosialisasi program dan tempat sekolah DKIT Al-Furqon. Minggu kedua yang akan berlangsung minggu depan tanggal 20 sampai 24 Juli 2020 adalah home visit. Bunda mengunjungi anak Bunda, tetapi hanya berupa perkenalan. Apa yang kita lakukan ketika Bunda mengunjungi anak Bunda di program home visit? Yang pertama adalah Bunda berkenalan dengan wali murid dan anak. Jadi Bunda akan mengenal, karena kita tidak bertemu di sekolah, maka Bunda mengenal orang tuanya di rumah, kemudian dengan anaknya. Yang kedua adalah orang tua mengisi form. Nanti Bunda akan membawa form persetujuan program home visit. Jadi misalkan ini orang tua nih tidak bersedia untuk dikunjungi, maka ada form yang harus diisi, atau bersedia dikunjungin, ada form yang juga harus diisi. Yang ketiga adalah mendata Iqra. Misal anak Bunda di rumah sudah mengaji Iqra, maka Bunda akan mendata sampai di mana ngaji Iqra-nya, atau memang belum pernah sama sekali Iqra di rumah, maka kita akan catat itu sebagai bahan pelajaran selanjutnya. Yang keempat adalah menyertakan perlengkapan ananda yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa macamnya, misalkan plastisin, krayon, kemudian pensil, gunting, dan worksheet. Worksheetnya itu dimasukkan ke dalam file yang seperti ini. Nah, nanti juga akan ditambahkan dengan bahan yang lain. Misal kita belajarnya lipat, maka Bunda akan membawa kertas lipatnya ke rumah. Semua bahan barang tersebut diserahkan kepada Ananda untuk dipergunakan ketika kita akan belajar. Jadi ketika kita tidak belajar, maka barang-barang tersebut disimpan karena akan digunakan selama 1 tahun ke depan. Kemudian itu minggu kedua. Nah, minggu ketiga mulai efektif tanggal 27 Juli 2020 sampai seterusnya. Selama 1 minggu sekali Bunda akan mengunjungi anak Bunda satu persatu di rumah. Jadi sama seperti tadi, durasinya sekitar 15 sampai 20 menit satu anak. Jadi sehari kira-kira Bunda mengunjungi 2 sampai 3 anak ke rumahnya masing-masing. Apa yang kita lakukan ketika Bunda datang? Yang kita lakukan adalah kita akan membawa pelajaran dari sekolah ke rumah. Apa saja pelajarannya? Yang pertama adalah hafalan. Hafalan ini berupa hafalan surat, hadis, doa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Iqra, maka kita akan mengaji Iqra di rumah. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang tema. Tema apa yang kita pelajari di minggu itu, maka kita akan belajarnya bersama anak di rumah. Misalkan kita temanya diriku, maka kita memperkenalkan diriku kepada bundanya. Anak Bunda memperkenalkan dirinya kepada bundanya. Yang keempat adalah belajar sesuai jadwal. Jadi misalkan jadwal minggu itu kita mengenal huruf A, maka kita akan belajar tentang huruf A atau belajar tentang angka 1 dan 2. Maka ketika Bunda datang, anak Bunda belajar tentang angka 1 dan 2. Bagaimana dengan orang tua atau anak Bunda yang
tidak bersedia untuk dikunjungi, tidak apa-apa. Maka semua tugas, semua bahan, semua perlengkapan yang akan Bunda bagikan diambil oleh orang tua ke sekolah. Jadi semuanya Bunda masukkan dalam satu file, orang tua mengambil ke sekolah seminggu sekali di hari Senin. Jadi misalkan tugas untuk 1 minggu itu orang tua mengambil ke sekolah di minggu ketiga. Di minggu keempat orang tua mengembalikan tugas yang sudah selesai sekaligus mengambil tugas untuk seminggu ke depannya lagi. Terus seperti itu untuk Ananda yang tidak bersedia untuk di home visit. Tetapi untuk yang bersedia untuk home visit, maka Bunda yang membawa semua worksheetnya. Bunda membawa worksheetnya ketika datang, kemudian anak Bunda mengerjakan selama 1 minggu. Lalu di minggu berikutnya ketika Bunda datang adalah Bunda memberikan tugas baru sekaligus mengambil tugas yang lama. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh wali murid, oleh mama papanya di rumah? Yang pertama adalah anak. Jadi ketika Bunda datang, maka anak sudah dalam kondisi siap karena durasi kita hanya 15-20 menit. Kondisi siap itu maksudnya anak sudah mandi, sudah sarapan, dan memakai baju seragam. Misal Bunda ke sana hari Senin, maka anak Bunda memakai pakaian hari Senin. Atau Bunda ke sana hari Kamis, maka anak Bunda memakai seragam hari Kamis. Kemudian juga menyiapkan peralatan anak Bunda. Jadi misalkan peralatan Ananda itu dimasukkan dalam satu box. Jadi ketika sudah datang semua peralatannya sudah siap, kemudian tempat untuk kita belajar juga sudah siap. Nah, kemudian apalagi yang harus disiapkan? Perlengkapan protokol kesehatan. Jadi misalkan anak Bunda memakai masker, Bunda pun begitu. Ke rumah anak Bunda memakai masker, Bunda memakai face shield, kemudian menyiapkan hand sanitizer dan sebagainya. Bagaimana dengan Bunda yang tidak ikut serta dalam home visit? Tidak apa-apa, bagaimana dengan tugasnya? Semua tugas akan Bunda share dalam bentuk tutorial video. Jadi misalkan di hari Senin, semua tugas di hari Senin Bunda sudah share cara pengerjaannya melalui video. Jadi orang tua menyaksikan video, kemudian mengajarkan sendiri anaknya di rumah untuk yang tidak bersedia dikunjungi. Bagaimana kalau seandainya ada kesulitan ketika pembelajaran di rumah, ada kesulitan, nggak ngerti bagaimana cara mengerjakannya? Mama papa boleh menghubungi Bunda, boleh menelpon, boleh video call, boleh WA di jam-jam yang biasa, artinya bukan di tengah malam maksudnya begitu. Jadi boleh menelpon Bunda. Insya Allah kalau Bunda sempat pegang HP, Insya Allah Bunda akan balas secepat mungkin untuk merespon semuanya. Kemudian kesulitan-kesulitan juga boleh dikomunikasikan dengan Bunda. Misal untuk minggu pertama kami tidak bersedia untuk dikunjungi di home visit, tetapi ketika minggu selanjutnya kami bersedia Bun, tidak apa-apa. Maka itu tadi perlunya komunikasi dengan Bunda. Minggu yang kedua, jadi mulai hari Senin nanti yang bersedia home visit, maka Bunda akan datang home visitnya untuk perkenalan saja. 1 minggu ke depan untuk perkenalan, Bunda mengetahui rumah anak Bunda. Jadi nanti ketika di minggu ketiga belajar efektif, semuanya sudah siap. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari Bunda. Untuk mama papa yang masih belum jelas, masih belum mengerti, silahkan boleh bertanya kepada Bunda. Bunda berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa ketemu lagi di sekolah, Bunda bisa ketemu langsung dan berkomunikasi dengan mama papa di rumah. Terima kasih atas perhatiannya dan salam untuk Ananda semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.